Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kepemilikan tidak langsung dan mutual holding. Anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Kistikul Aprilianti, Ratih Dwi Putri, Yunita Puspitasari, dan Tamrin Puring. Untuk yang pertama, yaitu pengertian pemilikan tidak langsung, di mana pemilikan tidak langsung adalah investasi yang memungkinkan investor untuk mengendalikan atau mempengaruhi secara signifikan perusahaan lain, tidak melalui kepemilikan saham langsung, melainkan melalui perusahaan anaknya. Adapun struktur indirect holding terbagi menjadi dua macam, yaitu struktur induk anak cucu dan struktur afiliasi terkoneksi. Selanjutnya, yaitu bagan struktur induk anak cucu, di mana penjelasannya, meskipun kepemilikan tidak langsung A atas C kurang dari 50%, laporan keuangan perusahaan C masuk ke dalam laporan keuangan perusahaan A. Di dalam indirect holding ini, struktur induk anak cucu dan minoritasnya secara umum tidak langsung mempunyai hak laba bersih perusahaan cucu, di mana laba bersih sama dengan porsenan kepemilikan minoritas dikali porsenan kepemilikan anak terhadap cucu dan dikali dengan laba bersih cucu. Sedangkan untuk bagan struktur afiliasi terikat, penjelasannya secara tidak langsung dapat dilihat PTA memiliki 80% dikali 40% saham PTC, sehingga jumlah saham PTA terhadap PTC sebesar 5% dan PTC harus masuk dalam laporan konsolidasi PTA. Dalam struktur ini, total kepemilikan PTA terhadap PTC harus di atas 50% dan PTA harus mampu mengendalikan PTB. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Kisti, yaitu tentang hak kontrol diperoleh dengan pemilikan tidak langsung. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, pemilikan saham-saham perusahaan anak terjadi sesudah adanya hak kontrol oleh perusahaan induk pada perusahaan subinduk. Nah, yang kedua, pemilikan saham-saham perusahaan anak terjadi sebelum adanya kontrol oleh perusahaan induk pada perusahaan subinduk. Yang ketiga, hak kontrol yang diperoleh dengan adanya hubungan afiliasi di antara perusahaan-perusahaan anak. Selanjutnya yaitu tentang struktur dan pengertian mutual holding. Nah, di mana mutual holding adalah kepemilikan saham pada suatu perusahaan induk pada perusahaan anaknya dan sebaliknya. Pada hubungan ini, laba rugi dan kenaikan atau penurunan saldo laba yang ditahan setiap perusahaan induk atau anak akan saling mempengaruhi satu sama lain. Di sini ada struktur mutual holding, itu ada 2 bentuk. Yang pertama, saham induk dimiliki oleh anak perusahaan. Anak tidak boleh diperlakukan sebagai modal saham yang beredar, maka laporan keuangan konsolidasi saham tersebut akan dilaporkan sebagai saham treasury dan akan dikurangkan dari ekuitas stakeholder konsolidasi pada nilai biayanya. Yang kedua, saham anak dimiliki oleh anak perusahaan lainnya tidak akan diperlakukan sebagai treasure stock. Investasi ini akan dieliminasi bersama dengan eliminasi ekuitas perusahaan yang sahamnya dimiliki. Baik, saya Yunita Puspitasari, NIM 2017-017-071. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai hak kontrol yang diperoleh dan mutual holding. Ada 2. Yang pertama ada hak saham perusahaan anak terjadi pada saat perusahaan anak tersebut didirikan. Maksudnya perusahaan induk di satu pihak memiliki saham perusahaan anak dan di pihak lain perusahaan anak memiliki sebagian saham perusahaan induk. Apabila ini terjadi, maka laba atau rugi
ataupun kenaikan atau pengururan saldo laba yang ditahan selama terjadinya saling pemilikan dari perusahaan-perusahaan afiliasi akan saling mempengaruhi satu sama lain, dan saham perusahaan induk yang dimiliki oleh perusahaan anak tidak boleh diperlakukan sebagai modal saham yang beredar dalam neraca yang dikonsolidasi. Selanjutnya, yang kedua ada hak pemilikan saham perusahaan anak terjadi setelah perusahaan anak itu berjalan. Maksudnya pembelian saham antar perusahaan afiliasi yang mengakibatkan terjadinya saling pemilikan dapat terjadi pada saat perusahaan afiliasi itu telah berjalan. Apabila hal ini terjadi, maka pengakuan terhadap bagian atas laba atau rugi dan atau kenaikan saldo laba yang ditahan atas dasar saling memiliki mutual basis. Nah, dilakukan hanya terbatas pada laba atau rugi yang diperoleh atau kenaikan saldo laba yang ditahan sejak adanya saling pemilikan tersebut. Selanjutnya ada contoh soal mengenai indirect holding berstruktur anak cucu, induk anak cucu. Nah, di sini contoh soalnya seperti PTA membeli 80% saham pada PTB pada tanggal 1 Januari 2009 dengan senilai 192.000 dan PTB membeli 70% saham pada PTC pada tanggal 1 Januari 2010 dengan senilai 105.000 dan tidak ada kelebihan harga atas nilai buku saham yang diperoleh. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat jurnal eliminasinya. Nah, untuk pembahasannya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih, saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu saya akan melanjutkan pembahasan contoh soal, yaitu investasi di B 8.000, saldo laba A 8.000 untuk mencatat kenaikan ekuitas B dan ekuitas B awal 2010 dengan 200.000 tambah 50.000 sama dengan 250.000. Itu karena kenaikan 10%, kenaikan 10.000 kali 80% sama dengan 8.000. B, pendapatan dividen yaitu 38.000, dividen 38.000. Untuk mengeliminasi pendapatan dividen yaitu 24.000 ditambah 14.000. Selanjutnya A, beban minoritas C 12.000, dividen 6.000, minoritas C akhir itu 6.000. Untuk mencatat beban minoritas C itu 30% kali 40.000. Sedangkan di B, modal saham C itu 100.000, saldo laba C awal itu 50.000, investasi di C 105.000, minoritas awal itu 45.000. Untuk mengeliminasikan
akun vertikal investasi di C dengan ekuitas C, sedangkan C beban minoritas B yaitu 15.000, dividen 6.000, minoritas B akhir itu 9.600. Untuk mencatat beban minoritas B yaitu 20% kali 64.000 kurang 14.000 ditambah buka kurung 20% kali 70% dikali 40, dan D modal saham B itu 200, saldo laba ditahan awal itu 50.000, investasi di B itu 250.000, dan minoritas B awal itu 50.000. Dan teman-teman bisa melihat di soal di bagian akhir. Jika ada waktu, teman-teman bisa mengerjakan soal di bawah ini. Terima kasih.